5. Perilaku orang tua yang berdampak buruk bagi psikologis anak. Sebagai orang tua, harus berhati-hati dalam berucap maupun bertindak terhadap anak. Sebab, lingkungan utama yang membentuk karakter anak adalah keluarga. Yang pertama, membandingkan dengan anak lain. Perilaku orang tua yang mengganggu psikologi anak yang mungkin sering tidak disadari adalah sering membanding-bandingkan. Disadari atau tidak, masih banyak orang tua yang sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain ataupun dengan saudara kandungnya sendiri, entah kakak atau adiknya. Berikut merupakan cuplikan video mengenai membandingkan dengan anak lain. Gimana hasil ulangannya, nak? Ini, Bu. Wah, pinter. Dapat 100 lagi kamu, nak. Joni, mana hasil ulanganmu? Sini ibu lihat. Iya, ini. Joni, ini nilai apaan? Masa cuma dapat 30? Lihat temanmu itu. Dia itu pinter, selalu dapat nilai 100. Tidak kayak kamu ini. Payah. Ibu ini nggak kayak ibu sebelah ya? Iya, ibu sebelah itu udah cantik, lembut, baik hati. Terus Cukup. Apa-apaan ini? Datang-datang malah membanding-bandingkan orang. nggak enak ya, Bu? Sama, Bu. Anak kalau dibanding-bandingkan itu juga sakit. Kasihan. Yang lebih kasihan lagi kalau dia sampai putus asa karena menyadari betapa tidak mampunya dia seperti ucapan ibu. Mungkin yang dibilang ibu itu benar. Aku memang payah, tidak bisa seperti temanku yang lain. Lalu buat apa aku belajar kalau itu hanya akan sia-sia saja? Ingat, Bu, Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang diberi kelebihan di bidang A, tapi kurang di bidang B. Ada yang diberi kelebihan di bidang B, tapi kurang di bidang A. Tugas orang tua adalah mencari kelebihan itu dan membantu mengembangkannya agar bisa menjadi bermanfaat, bukan mencela atau membanding-bandingkan kekurangannya. Begitu ya. Tapi sebenarnya aku hanya ingin memotivasi dia agar bisa seperti temannya. Apa itu tidak boleh? Boleh, tapi caranya harus yang baik dan lembut. Jadi begitu, Bu. Kelembutan itu penting untuk kebaikan anak. Iya, aku paham. Nah, kalau ibu sudah paham, tenangkan perasaan si Joni. Baiklah. Nak, maafkan ibu ya. Kalau ibu sudah berlebihan sama kamu selama ini. Seharusnya kamu bilang kalau ada kata atau sikap ibu yang bikin kamu tidak nyaman. Jangan diam saja. Aku tidak mau jadi anak durhaka, Bu. Pak Ustadz bilang anak tidak boleh memotong ucapan orang tua, membantah orang tua, atau melawan orang tua. Aku takut masuk neraka, Bu. Ya Allah, maafkan aku yang telah menyanyiakan anak sebaik ini. Janganku wes ono cincin janji sejolan suci aku raiso mati. Aku gak suka mama bandingin aku dengan anak orang lain. Mama boleh pukul aku, mama boleh ejek aku, mama boleh marahin aku, mama boleh tendang aku, mama boleh jambak, dan mama boleh usir aku. Asal mama jangan pernah bandingin aku dengan anak orang lain. Mama seharusnya kasih semangat ke aku, kasih dukungan ke aku, bukan perbandingan, Ma. Perilaku yang kedua yaitu mengatakan ia anak bodoh. Meremehkan suatu pencapaian anak termasuk dapat mengganggu psikologi anak, bahkan membuat anak depresi. Buat orang tua, berhenti ya manggil anaknya sendiri anak bodoh. Anak gak tahu diri, anak gak tahu diuntung, atau bahkan sampai ngeluarin kata-kata nyesel melahirkan anak-anak itu. Karena mereka gak bersalah, mereka sudah berusaha. Cuman yang namanya usaha kan gak bisa langsung. Mereka bukan anak yang bodoh. Anak-anak
kalian punya bakat di bidang lain. Bukan berarti ketika nilai anak kalian jelek di sekolah, berarti anak kalian tuh gagal, anak kalian tuh bodoh. Bukan. Bisa jadi memang mereka punya bakat dan kepintaran di bidang lain. Dan sebagai orang tua, gak boleh nyebut anaknya sendiri anak bodoh. Dari sekian banyak orang di luar sana, orang tua seharusnya jadi orang yang paling ngerti, paling suportif, paling mendukung anaknya. Bukan malah ngejatuhin dengan omongan-omongan yang nyakitin. Kan anak juga punya hati. Ya, anak kalian udah berusaha kok. Ya, didukung. Perilaku yang ketiga yaitu mengancam anak. Perilaku orang tua yang mengganggu psikologi anak berikutnya adalah sering berperilaku kasar pada anak. Jangan biarkan anak tumbuh dalam ketakutan terhadap orang tuanya karena dia akan merasa tidak nyaman dan tertekan. Kemudian, apa sih dampak negatif dari mengancam anak? Negatif dari sering mengancam anak. Yang pertama, anak menjadi takut ketika mau bereksplorasi karena ia sering ditakut-takuti, jadi itu memangkas rasa ingin tahu dalam diri anak. Yang kedua, jangan salahkan kalau anak tumbuh menjadi penakut karena setiap kali ia penasaran, ia selalu teringat bahwa ia selalu ditakut-takuti dan diancam oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, anak mama jadi nggak percaya diri ketika mau apa-apa, belum ibu sudah mengancamnya. Gimana anak mau percaya diri dan nantinya ia akan takut untuk mencoba hal yang baru. Yang terakhir, anak jadi tidak bisa untuk mengambil keputusan. Ini adalah pola asuh yang salah ya moms, jangan diulang lagi ke anak. Perilaku yang selanjutnya yaitu menjelekkan pasangan di depan anak. Bagaimana sih dampak menjelekkan pasangan di depan anak? Dalam sebuah keluarga, orang tua tidak hanya berperan dalam menjaga hubungan antar anak dan orang tua saja, namun juga perlu menjaga hubungan antar pasangan, berhenti untuk saling menyalahkan, berhenti saling membanding-bandingkan, dan berhenti hanya mengandalkan satu orang hingga menyebabkan pertengkaran. Komunikasi orang tua dalam rumah tangga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan mental anak. Kondisi rumah yang dipenuhi dengan pertengkaran disertai oleh kekerasan fisik dan verbal, sampai anak melihatnya, hal ini bisa menjadi memori kuat di otak anak dan menyebabkan trauma hingga dewasa. Pertengkaran orang tua akan merusak rasa aman dan nyaman sehingga anak mencari tempat perlindungan di luar rumah. Bagi anak, tidak ada rumahku surgaku, yang ada rumahku nerakaku. Selain itu, anak menjadi mudah cemas, depresi, hingga terjadi gangguan perilaku dan masalah serius lainnya. Semuanya berawal dari rumah. Mungkin orang tua lupa bahwa anak itu adalah amanah. Maka dari itu, jagalah amanah itu sebaik-baiknya, karena kelak akan dipertanggungjawabkan. Mama, papa, kita nggak berhenti berantem. Yang kelima, memarahi anak saat ia jatuh. Ketika anak terjatuh dari kursi atau sepeda, orang tua refleks memukul kursi atau sepedanya dan berkata, "Aduh, kasihan adik jatuh ya. Ih, nakal ini kursi," dipukul kursinya. "Ih, nakal ini sepeda," dipukul sepedanya. Mungkin dulu kita dididik seperti itu ya. Tapi boleh gak sih untuk diterapkan kepada anak kita? Gak perlu ya, karena perilaku seperti itu mengandung unsur yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena secara nggak langsung kita mengajarkan pada anak untuk selalu menyalahkan orang lain atas keadaan yang tidak kita sukai. Nah, kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin
berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari